Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang pertemuan kedua. Kita lanjut benua selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas tentang benua Asia, sekarang kita lanjut ke benua Amerika. Kita mulai dari letaknya. Letak astronomis benua Amerika 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Sedangkan batas-batasnya, utara benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik, timurnya berbatasan dengan Samudra Atlantik, selatannya berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sedangkan baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Luas benua Amerika 42.057.100 km persegi. Sedangkan pembagian wilayahnya atau regionnya ini ditinjau berdasarkan fisik dan budayanya. Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, itu pada kode 1, kemudian Amerika Tengah, itu pada kode 2, dan Amerika Selatan, ada pada kode 3. Sekarang kita lanjut materi iklim. Sesuai pembagian iklim matahari di mana ditinjau berdasarkan letak lintang, Amerika berbentuk meridian, ya. Jadi mulai dari utara sampai selatan, sehingga semua iklim matahari ada di benua Amerika, mulai dari iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Sedangkan untuk bentang alam di benua Amerika meliputi pegunungan, di antaranya pegunungan besar yang ada di Amerika adalah ada pegunungan Rocky, pegunungan Appalachia, pegunungan Cordillera itu di Amerika Utara, dan pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kemudian untuk dataran rendah ada dataran Arktik dan Mississippi ada di Amerika Utara, dataran rendah Orinoco, dataran rendah Sungai Amazon dan Sungai Rio de la Plata itu di Amerika Selatan. Plato atau dataran tinggi terdapat di Meksiko. Dataran tinggi Guyana, Brasilia, Patagonia ada di Amerika Selatan. Nah, sekarang untuk flora fauna. Flora fauna Amerika sangat beragam sesuai dengan iklim dan lokasi wilayah-wilayah yang ada di benua Amerika. Untuk materi keadaan penduduk atau kondisi penduduk benua Amerika, penduduk asli benua Amerika terkenal dengan bangsa Eskimo dan suku Indian. Selain itu, ada juga bangsa pendatang dari berbagai benua yang terdiri dari 3 ras. Nah, dari bangsa pendatang dan penduduk asli ini terjadi percampuran sehingga menghasilkan berbagai macam bangsa. Di antaranya ada bangsa mestizo, ada zambo, dan mulato. Jumlah penduduk Amerika kurang lebih mencapai 1,2 miliar jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya rata-rata rendah, yaitu di bawah 1%, 0,9%. Persebaran penduduknya tidak merata. Ada yang merupakan pusat konsentrasi penduduk, di antaranya yaitu ada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia. Dan juga ada di bagian barat dan timur Amerika Selatan. Komposisi penduduk untuk usia di bawah 15 tahun ada 24%,
usia 15 sampai 65 tahun 10%, usia di atas 65 tahun 66%. Kualitas penduduk juga bervariasi. Yang kualitas tinggi mayoritas ada di negara Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Meksiko, dan Brasil. Sedang untuk yang berkualitas sedang ada di negara Paraguay dan Bolivia. Untuk budayanya, Amerika secara budaya dikelompokkan atau dibagi menjadi dua, yaitu Amerika Utara, artinya Amerika yang berbudaya. Ya, saya ulangi, untuk dari sisi budaya, Amerika dibedakan menjadi dua, yaitu Amerika Utara yang berbudaya Anglo-Saxon dan Amerika Selatan yang berbudaya Latin, sehingga ada Amerika Utara dan Amerika Latin. Sedangkan untuk agama, mayoritas adalah agama Kristen, baik Protestan maupun Nasrani. Baik, sekarang kita lanjut materi karakteristik benua Amerika. Yang pertama, Amerika disebut sebagai benua merah. Nah, ini disebabkan karena kulit suku Indian yang merupakan penduduk asli benua Amerika berwarna merah. Kemudian karakter yang kedua, Amerika berbentuk meridian yang memanjang dari utara sampai selatan, sehingga semua iklim matahari ada di benua Amerika. Yang ketiga, terdapat air terjun yang debit airnya terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaria yang ada di negara Brasil dan Niagara di negara Amerika Serikat. Amerika juga merupakan pusat atau markas besar PBB yang ada di kota New York, Amerika Serikat. Amerika memiliki mata uang internasional, yaitu dolar Amerika. Amerika merupakan pusat penghasil kopi terbesar di dunia yang ada di negara Brasil. Amerika memiliki air terjun tertinggi di dunia, yaitu air terjun Angel yang ada di Venezuela. Dan Amerika merupakan tempat industri film terbesar di dunia, yaitu Hollywood. Sekarang kita mempelajari benua Eropa. Yang pertama letaknya. Letak astronomis benua Eropa 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Dan bujurnya 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Kemudian batas-batasnya, utara Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik. Timurnya berbatasan dengan benua Asia, yaitu pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia atau Danau Kaspia. Selatannya berbatasan dengan Laut Tengah, baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Luas benua Eropa adalah 10.355.000 km persegi. Pembagian kawasan atau regen yang ditinjau berdasarkan fisik dan budayanya, Eropa dibagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama, Eropa Utara, itu pada kode 1, kemudian Eropa Barat pada kode 2, Eropa Timur pada kode 3, dan Eropa Selatan pada kode 4. Sekarang iklim benua Eropa. Iklim benua Eropa ada iklim subtropis, iklim sedang dan dingin, dan mengalami 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan untuk iklim fisik bervariasi, ada iklim laut, iklim kontinental, iklim Mediterania, iklim tundra, dan iklim kutub atau iklim es. Bentang alamnya itu berupa dataran rendah yang ada di bagian tengah hingga timur, dataran tinggi di bagian utara dan barat laut,
mulai dari Pulau Inggris, dan pegunungan yang ada di selatan. Di antaranya yaitu pegunungan Alpen, Pyrenea, Karpatia, dan pegunungan yang ada di barat daya. Untuk flora fauna yang tumbuh di Eropa diantaranya adalah hutan konifer dan hutan yang meluruhkan daunnya di musim gugur. Hutan spruce itu di Skandinavia, hutan pine yang ada di Rusia, hutan oak cork ada di Mediterania. Fauna khas yang terdapat di Eropa diantaranya adalah beruang kutub, serigala, bison, kijang berbulu halus. Sekarang kita menuju ke materi keadaan penduduk benua Eropa. Dari sisi ras, mayoritas benua Eropa adalah ras Kaukasoid atau ras kulit putih yang terbagi menjadi 4 suku bangsa. Ada suku Nordik, suku Alpen, suku Mediterania, dan suku Slavia. Jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 747.636.026 jiwa. Persebaran penduduk untuk pusat konsentrasi penduduk ada di daerah Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Komposisi untuk usia di bawah 15 tahun 16%, di atas 65 tahun 17%, usia 15 sampai 65 tahun atau usia produktif 67%. Pertumbuhan penduduk rata-rata sangat rendah karena di bawah 1%, yaitu 0,2% per tahun. Kualitas penduduk yang sangat tinggi ada di Eropa Barat, Eropa Utara, dan Selatan, sedangkan untuk yang kualitas tinggi ada di Eropa Timur. Dari budaya, Eropa memiliki ragam bahasa dan ragam budaya, sedangkan untuk agama mayoritas adalah agama Kristen. Baik, sekarang materi terakhir tentang karakteristik atau ciri khas benua Eropa. Yang pertama, Amerika disebut sebagai benua biru. Disebut sebagai benua biru disebabkan karena mayoritas bola mata penduduk Eropa itu berwarna biru. Dan sejak dulu di Eropa banyak terdapat kerajaan-kerajaan yang terkenal yang disebut dengan darah biru. Kemudian karakter yang kedua, sebagian besar penduduk benua Eropa adalah ras kulit putih atau Kaukasoid. Eropa juga memiliki daerah depresi, daerah cekungan yang terluas di dunia yang bernama Alexanderpolder di Belanda. Eropa juga merupakan tempat lahirnya para tokoh penjelajah dunia. Di antaranya ada Ferdinand de Magelhaens, Bartholomew Dias, James Cook, dan Christophorus Columbus. Eropa juga memiliki terowongan terpanjang di dunia, yaitu terowongan Simplon yang ada di negara Swiss. Eropa juga merupakan pusat mode dunia yang ada di kota Paris, Perancis. Rata-rata pertumbuhan penduduk benua Eropa sangat rendah dan Eropa merupakan pelopor dari penemuan iptek yang ada di dunia. Itu tadi adalah karakteristik benua Eropa. Untuk menindaklanjuti pembelajaran hari ini, nanti akan Ibu berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Nanti akan saya berikan di dalam bentuk Word. Nah, selamat bekerja, selamat belajar, semoga lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.